Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngambis Hijrah, alhamdulillah kamu sampai di video ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi dan mencintaimu. Sahabat Ngambis Hijrah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pertemuan antara Dajjal dan Nabi Khidir alaihissalam. Di akhir zaman, Dajjal adalah seorang manusia yang hidup sampai akhir zaman. Begitu juga dengan Nabi Khidir alaihissalam. Banyak ulama berpendapat bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hingga hari ini dengan usianya yang diperkirakan lebih dari 6.000 tahun. Dalam pertemuan mereka di hari kiamat, Dajjal memenggal kepala Nabi Khidir alaihissalam. Namun ada juga yang mengatakan bahwa ia bukanlah Nabi Khidir, tetapi seorang remaja yang imannya paling tinggi pada masa itu. Dan sejarah dalam kehidupan manusia, hanya Dajjal lah yang memiliki kemampuan untuk menipu dan menciptakan fitnah terbesar. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa tidak ada makhluk sejak Adam diciptakan hingga kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Ketika Dajjal muncul, artinya bumi sudah berada di ambang kiamat besar. Saat ini, Dajjal sedang dipenjara di sebuah pulau dan menunggu untuk keluar. Dia menunggu terjadinya musim kemarau parah selama 3 tahun. Musim kemarau tersebut bukanlah seperti yang kita alami saat ini, melainkan masa yang sangat sulit. Tanaman gagal panen dan hewan ternak banyak yang mati karena tidak ada air sama sekali. Suhu pun menjadi sangat panas pada tahun pertama musim kemarau. Allah memerintahkan langit untuk menahan sepertiga hujan dan bumi untuk menahan sepertiga tanaman agar tidak berbuah. Pada tahun kedua, situasinya menjadi lebih parah dengan 2/3 air hujan dan tanaman ditahan. Pada tahun ketiga, tidak ada satupun tetes hujan yang turun dan tidak ada tanaman yang berbuah. Populasi hewan ternak akan menipis, bahkan mungkin habis, dan manusia akan merasakan kelaparan juga kesusahan. Ketika rantai yang mengikat Dajjal terlepas darinya, dia akan keluar dari penjara dan muncul di Isfahan atau Iran. Sahabat Ngambis Hijrah, ketahuilah bahwa Dajjal akan muncul di antara Selat Irak, Laut Hitam, tapi waktunya masih sangat lama sekali, lebih kurang 5.000 tahun ke depan. Namun, sahabat Ngambis Hijrah, sebagai manusia kita harus tetap yakin dan percaya bahwa yang mengetahui kebenaran tentang kapan keluarnya Dajjal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sahabat Ngambis Hijrah, diceritakan Dajjal akan mengaku sebagai orang yang soleh dan memiliki banyak pengikut, termasuk orang-orang Islam. Namun, ketika Dajjal melakukan perjalanan dan mengaku sebagai nabi, banyak orang Islam yang meninggalkannya. Dalam perjalanannya, Dajjal akan memiliki 7 golongan pengikut, yaitu orang-orang Yahudi, pelaku bid'ah, setan dari bangsa jin, kaum khawarij, budak hawa nafsu, orang-orang yang biasa melakukan maksiat, dan wanita akhir zaman. Wanita-wanita ini akan menjadi pengikut Dajjal karena hanya dia yang sanggup menurunkan hujan pada saat kekeringan atau kemarau. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa mayoritas pengikut Dajjal adalah kaum wanita. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa ada seorang yang khawatir keluarganya ikut Dajjal, sehingga dia mengikat mereka agar tidak pergi menuju Dajjal. Dalam masa ini, Dajjal akan mengaku sebagai nabi, bahkan Tuhan, memengaruhi banyak orang termasuk wanita akhir zaman yang akhirnya menjadi pengikutnya. Puncak dari fitnah Dajjal ini akan muncul Nabi Khidir alaihissalam yang akan bersaksi dan juga meyakinkan umat manusia bahwa Dajjal adalah penipu. Namun Dajjal akan memenggal kepala Nabi Khidir, atau yang dikatakan orang-orang bahwa adalah pemuda yang begitu tinggi imannya pada masa itu, yang kemudian akan hidup kembali atas izin Allah. Tindakan ini akan membingkai perdebatan dan juga ujian bagi umat manusia, di mana sebagian akan beriman dan sebagian lainnya akan percaya pada kekuatan Dajjal. Dalam sebuah riwayat dikisahkan pertemuan antara Nabi Khidir alaihissalam dan Dajjal, dan kisah ini diriwayatkan dari Abu Sayyid Al-Khudri radhiyallahu anhu di dalam kitab kumpulan hadis sahih yang Muslim. Abu Sayyid Al-Khudri berkata bahwa suatu kali Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada para sahabat tentang suatu kisah yang sangat panjang.
tentang Dajjal, Nabi Muhammad bercerita, Dajjal datang tapi terlarang masuk Madinah. Karena tidak bisa masuk Madinah, Dajjal berhenti di sebuah kebun di pinggir kota, dan pada hari itu datanglah seorang laki-laki kemudian berkata, "Aku memastikan bahwa engkau adalah Dajjal yang diceritakan Rasulullah kepada kami." Dajjal kemudian berkata kepada pengikutnya, "Apa pendapat kalian tentang orang ini? Seandainya aku bunuh orang ini, aku bisa menghidupkannya kembali. Apakah kalian meragukan itu?" Pengikutnya menjawab, "Tentu tidak." Lelaki itu pun dibunuh lalu dihidupkan kembali. Dan setelah hidup kembali, lelaki itu berkata kepada Dajjal, "Demi Allah, sekarang aku semakin yakin bahwa engkau sesungguhnya adalah Dajjal." Dajjal kemudian hendak membunuhnya kembali, tetapi tidak mampu melakukannya lagi. Abu Isa berkata, lelaki itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Hadis riwayat Muslim. Bagi seorang Muslim, ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar terlindung dari fitnah Dajjal. Dan dalam berbagai hadis disebutkan beberapa amalan yang dapat membuat seorang Muslim terhindar dari fitnah Dajjal. Pertama, memasuki salah satu haramain Mekah atau Madinah, karena Dajjal tidak akan masuk ke sana selamanya. Kedua, memasuki Masjidil Aqsa atau Gunung Tur. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Dajjal juga tidak akan memasukinya. Dan ketiga, menghafal 10 ayat permulaan surat Al-Kahfi dan membacanya ketika Dajjal keluar dan mendekatinya. Keempat, lari darinya dan mendaki gunung dan juga gurun, karena kebanyakan Dajjal memasuki kota-kota dan juga perkampungan. Kelima, meludahi wajahnya apabila bertemu. Dalam riwayat disebutkan Abu Umamah radhiyallahu an berkata, Rasulullah membicarakan tentang Dajjal dan beliau bersabda, "Siapa di antara kalian berjumpa dengannya, hendaknya ia meludahi wajahnya." Hadis riwayat Tabrani. Keenam, memperbanyak bacaan tasbih, tahlil dan juga takbir. Bacaan itu merupakan bekal dan juga makanan bagi orang mukmin dalam menghadapi ujian dan gizi baginya pada saat paceklik tersebut. Setelah peristiwa ini, beberapa orang akan membayat kepada Imam Mahdi. Namun, ada juga perdebatan dalam umat Islam tentang apakah Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hingga hari ini. Beberapa ulama percaya bahwa dia masih hidup, sementara yang lain memiliki pendapat sebaliknya. Kisah ini menekankan pentingnya keyakinan dan juga pengujian umat Islam dalam menghadapi fitnah Dajjal, dan hal ini adalah cerminan dari ajaran Islam yang mendalam, mengingatkan kita tentang kekuatan iman dan juga keteguhan hati dalam menghadapi tantangan yang muncul di akhir zaman. Meskipun beberapa aspek cerita mungkin menjadi perdebatan dalam tradisi Islam, pesan utamanya adalah tentang keimanan dan juga pengharapan dalam menghadapi masa-masa sulit yang nanti akan datang. Lantas, benarkah sahabat Nabi hijrah bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup sampai saat ini? Nabi Khidir merupakan nabi yang keberadaannya cukup menjadi kontroversial di kalangan umat muslim, sebab masih ada yang beranggapan bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hingga saat ini. Mengutip dari buku Kisah dan Misteri, disebutkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam memiliki nama asli yaitu Balia bin Makan bin Khalid bin Abir bin Salih bin Afrasat bin Sam bin Nu al-Khidir. Sosok Nabi Khidir ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 60-82 yang mengutip dari buku berjudul Nabi Khidir karya M. Alwi. Disebutkan bahwa Khidir dilahirkan di sebuah gua dan ketika Khidir masih bayi, ibunya selalu memberikan susu kambing. Suatu ketika Khidir diambil oleh seorang pengembala dan dididik hingga beranjak dewasa. Nabi Khidir kemudian tumbuh menjadi anak yang cerdas dalam hal tulis-menulis dan juga membaca sohuf atau lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebenarnya, nama Khidir merupakan suatu gelar dan hal tersebut didasarkan pada sebuah riwayat yang diterima oleh Abu Sa'id Muhammad bin Abdillah bin Hamdan dari Abu Hamid bin Al-Husain Al-Saraki bin Basar dan Ahmad bin Yusuf. Keduanya berkata, Abdullah bin Hamid Al-Waroh
dari Maki bin Abdan, dari Abu Al-Azhar, dari Abdul Razak, dari Muhammad, dari Wahab bin Munabi, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, telah memberitahukan kepada kami bahwa Rasulullah pernah bersabda, ia dinamai Khidir sebab ia duduk dengan memakai pakaian dari bulu unta berwarna putih, di mana jika kain itu bergoyang maka di bawahnya akan tampak berwarna hijau. Melansir dari buku karya Heri Kurniawan Tashdid yang berjudul Kisah dan Misteri Nabi Khidir alaihissalam, disebutkan bahwa cerita mengenai sosok Nabi Khidir yang dikisahkan dalam Al-Quran dapat memberikan gambaran yang jelas bahwa Khidir memang mempunyai peran penting di dunia ini. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa ada beberapa faedah dan mengetahui peranan Nabi Khidir alaihissalam, yaitu agar bisa menjadi tolak ukur atau penempatan status Nabi Khidir alaihissalam dalam kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Selain itu juga ada faedah lainnya, yaitu agar umat Islam tidak terjebak pada pengkultusan seorang Khidir melalui pemahaman yang tidak berdasar. Hal tersebut dianggap perlu dan juga menjadi alasan pentingnya mengkaji peran sebenarnya Nabi Khidir dalam dunia ini. Meskipun hal-hal mengenai Nabi Khidir menimbulkan banyak penafsiran yang berbeda, tidak seharusnya hal tersebut memicu perpecahan dan konflik antara umat muslim. Ada anggapan yang menyebut bahwa Nabi Khidir alaihissalam merupakan salah satu nabi yang masih hidup hingga saat ini. Namun, rupanya hal tersebut sudah terbantahkan dari sejumlah ayat Al-Quran hingga hadis. Salah satunya dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 34 yang berbunyi, kami tidak menjadikan keabadian bagi seorang manusia pun sebelum engkau atau Nabi Muhammad. Maka, jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Menurut Syekh Hamid Ahmad At-Thohir Al-Basuni dalam buku Kisah-Kisah dalam Al-Quran, ayat tersebut merupakan bentuk penegasan bahwa tidak ada manusia yang hidup kekal sebelum Nabi Muhammad SAW. Selain itu, bantahan tersebut juga dikuatkan dalam surat lainnya, yakni surat Al-Imran ayat 81 yang berbunyi, ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu mengakui dan juga menerima perjanjian denganku? Atas yang demikian itu, mereka menjawab, kami mengakui. Allah Ta'ala berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Setelah mengetahui tentang Nabi Khidir alaihissalam, kita akan kembali membahas atau mencari tahu tentang Dajjal. Lantas di manakah Dajjal dikurung? Diriwayatkan sebagai salah satu tanda datangnya hari kiamat. Entah dari mana asal muasalnya, banyak yang meyakini bahwa tempat bersembunyinya Dajjal berada di sekitar Yaman, tepatnya di Pulau Socotra. Bukan tanpa sebab, Socotra ini memang dikenal memiliki kisah aneh seperti pohon-pohon yang menghasilkan cairan seperti darah, sampai keberadaan hutan Kamenyan. Namun faktanya tempat ini menyimpan keindahan dan ada berbagai jenis flora dan fauna yang unik. Selain itu, tempat itu juga memiliki sejarah peperangan, terbukti dengan ditemukannya benteng Jebel Hawari. Benteng ini konon mengungkap kisah pergolakan yang berlangsung selama lebih dari 1000 tahun lamanya. Lewat penelitian yang dilakukan oleh arkeolog Julian Johnson van Zenberg, terungkap bahwa kemungkinan berasal dari abad ke-8 Masehi, yang menjadikannya sebagai salah satu benteng di era Islam terakhir yang tersisa. Melansir The National News, Socotra alias Socotra dalam bahasa Arab adalah tempat pertempuran berdarah pada tahun 1507 antara penjajah Portugis dan para pembela yang setia kepada Sammari dan Kisan. Di pantai timur Yaman dekat Oman, kronik sejarah cukup jelas. Itu adalah pertaruhan darah dan kekerasan akan sangat sulit bagi Portugis untuk merebut benteng itu, kata Dr. Van Zenberg yang telah menghabiskan 20 tahun mempelajari arkeologi dan warisan Socotra. Salah satu motif penaklukan Portugis atau Socotra adalah untuk mengontrol perdagangan masuk dan keluar dari Laut Merah. Sebab Pulau Socotra dulu merupakan pusat perdagangan kuno orang-orang di Roma, Yunani, dan juga Mesir. Pada masa itu, para pedagang menjual obat-obatan eksklusif seperti kemenyan dan resin merah khusus yang dikenal sebagai darah naga, yang digunakan sebagai pewarna
untuk tujuan pengobatan. Semuanya merupakan hasil ekstraksi dari berbagai tumbuhan endemik di pulau ini. Penulis perjalanan asal Inggris, Tim McIntosh Smith, mengunjungi benteng tersebut, Jebel Hawari, pada tahun 1999. Dia kemudian menulis, sebagian besar penduduk tampaknya tidak menyadari keberadaannya dan bahwa runtuhnya tidak menarik, tetapi pemandangan dataran Hadibu sangat indah. Socotra terkenal karena flora dan fauna yang unik. Pulau eksotis ini memiliki sekitar 700 spesies endemik, termasuk pohon darah naga. Yang damar merahnya pernah menjadi ekspor utama. Pulau ini juga memiliki jejak jalur perdagangan yang berusia 2000 tahun silam dengan India lewat prasasti kuno di dinding Uwagahok. Dr. Van Redburg berharap situs seperti Jabal Harawi bisa menerima pengakuan yang layak. Sementara itu, dilansir dari laman welcomesocotra.com, pada tahun 2008, Konvensi Warisan Dunia atau UNESCO mendaftarkan Pulau Socotra sebagai situs warisan dunia. Hal ini menjadikan pulau tersebut sebagai kawasan lindung karena keanekaragaman hayati dan spesies pulau yang unik di dalamnya terancam. Namun tahukah sahabat Nabis Hijrah sekalian bahwa pulau ini juga disebut sebagai tempat persembunyian Dajjal? Apakah benar Pulau Socotra yang terletak di Laut Arab telah lama menjadi fokus perhatian para peneliti dan juga peminat misteri? Salah satu mitos yang paling melekat pada pulau ini adalah keterkaitannya dengan Dajjal, sebuah figur mitologis dalam tradisi Islam yang dianggap sebagai penipu terbesar pada akhir zaman. Pulau Socotra, sebagian dari negara Yaman, terkenal karena keanekaragaman hayati dan juga lanskapnya yang unik. Pohon sekulernya yang aneh seperti pohon darah naga dan pohon botol menciptakan pemandangan yang menakjubkan. UNESCO telah mengakui Socotra situs warisan dunia karena keindahan yang luar biasa. Meskipun kecantikan dan keunikan pulau ini telah menarik banyak perhatian, beberapa orang meyakini bahwa Socotra memiliki keterkaitan dengan Dajjal. Dajjal sendiri makhluk mitologis tradisi Islam yang dianggap sebagai musuh utama pada masa akhir dunia. Dalam beberapa narasi, Pulau Socotra diidentifikasikan sebagai salah satu tempat di mana Dajjal akan muncul. Tentu saja klaim ini tidak didukung oleh bukti ilmiah atau rujukan agama yang jelas. Kebanyakan ulama dan peneliti menegaskan bahwa klaim tersebut lebih bersifat legenda dan mitos daripada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, sejumlah orang tetap percaya bahwa Pulau Socotra memiliki hawa spiritual atau mistis yang sulit dijelaskan. Sebagai pulau yang berlokasi strategis di Laut Arab, Socotra telah menjadi pusat perdagangan dan pertukaran budaya selama berabad-abad lamanya. Namun, ada bukti konkret yang mendukung bahwa pulau ini memiliki keterkaitan dengan Dajjal atau kejadian mitologis tertentu. Sebaiknya, kita melihat Socotra sebagai warisan alam yang luar biasa dan juga melibatkan diri dalam penelitian yang lebih ilmiah dan rasional. Dan rasional untuk memahami keunikan pulau ini. Meskipun Pulau Socotra memiliki daya tarik dan keunikan alam yang luar biasa, klaim seputar keterkaitannya dengan Dajjal sebaiknya ditangani dengan hati-hati. Kita dapat menghargai warisan pulau ini tanpa mempercayai mitos atau legenda tanpa dasar yang mungkin telah berkembang seiring waktu. Lalu muncul pertanyaan, apa alasan kenapa Pulau Socotra dijuluki sebagai Pulau Dajjal? Sebenarnya tidak ada alasan pasti mengenai kenapa Pulau Socotra dijuluki sebagai Pulau Dajjal. Pasalnya, dalam Al-Quran dan hadis tidak dijelaskan secara spesifik dan gamblang dari bumi bagian mana persisnya Dajjal akan keluar. Hanya saja, Tamim Ad-Dari meriwayatkan jika Dajjal dikurung di sebuah pulau di suatu tempat di dunia. Pulau Socotra digadang-gadang sebagai Pulau Dajjal karena kemisteriusannya dan juga keunikan pulau tersebut. Mengutip Welcome to Socotra, Socotra berasal dari bahasa Sanskerta kuno, yakni Dvipa Sukadera, yang di masa lalu dipercaya sebagai tempat bagi para penyihir jin dan juga monster. Bahkan banyak mitos dan legenda yang mempercayai jika di sana terdapat ular terbang, sarang ponik, dan juga burung rok kepulauan. Socotra berada di Samudra Hindia, antara semenanjung Arab dan tanduk Afrika, atau sekitar 240 km timur Kabugarda Fui di Somalia, dan 380 km selatan Ras Farta di Yaman, dengan wilayah seluas 3.796 km persegi.
Socotra terbagi menjadi 3 zona utama, yakni dataran pantai, dataran tinggi kapur, dan pegunungan Hagir. Global menjadi tempat konservasi, karena itulah sahabat tidak akan menemukan hotel atau resort di sini. Dan sejak zaman dahulu, Socotra telah dikenal dunia sebagai pemasok kemenyan, mur, lidah buaya, dan damar darah naga yang dapat dipercaya ampuh menyembuhkan luka dengan cepat. Lalu bagaimanakah tanggapan Islam mengenai Dajjal dan Pulau Socotra? Dalam ajaran Islam, munculnya Dajjal merupakan salah satu pertanda datangnya hari kiamat. Beberapa riwayat hadis Rasulullah menyebutkan bahwa Dajjal saat ini disembunyikan oleh Allah Ta'ala di sebuah tempat rahasia di muka bumi ini. Dajjal terus bersembunyi di tempat tersebut hingga waktu kemunculannya, yang diriwayatkan sebagai salah satu dari tanda kiamat. Banyak yang percaya bahwa tempat persembunyian itu berada di sebuah daerah di negeri Yaman, yaitu Media Barat, pun menjuluki pulau ini sebagai pulau alien di bumi. Pendapat ini tidaklah mengherankan, sebab pulau ini menjadi habitat bagi hewan-hewan eksotis dan tumbuhan yang tak lazim ditemui di tempat lain. Dalam Islam, memang dikabarkan kalau di Mesias palsu ini sekarang tengah berdiam di sebuah tempat di bumi dan akan muncul ketika waktunya tiba. Dan ketika hal ini dikorelasikan dengan sebuah hadis, banyak yang kemudian yakin jika Socotra inilah tempat Dajjal yang dimaksud. Pulau satu ini sangat jarang disinggahi oleh pelancong. Apa yang ada di dalamnya seolah tak pernah terusik. Jika dilihat dari letaknya, Socotra tak benar-benar sulit dilihat pesawat dan kapal laut jelas masih bisa menjangkaunya. Tapi anehnya, pulau ini selalu terlewatkan. Alasan lain kenapa Socotra jarang dijamah adalah adanya rumor persembunyian Dajjal. Socotra identik dengan persembunyian Dajjal. Sebagaimana disebutkan Nabi Muhammad yang diriwayatkan dalam sebuah hadis mengutip dari berbagai sumber. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa secara tidak langsung Rasulullah pernah seolah menunjukkan lokasi Socotra sebagai tempat berdiamnya Dajjal. Selesai sholat, Rasulullah naik ke atas mimbar, nampak semacam bergurau. Baginda sambil tertawa dan berkata, "Jangan ada yang bergerak." Kemudian berkata, "Tahukah kalian mengapa aku memerintahkan kamu jangan ada yang pulang?" Lalu sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Rasulullah berkata lagi, "Demi Allah, aku menyuruh kamu berkumpul di sini bukan ingin menakut-nakuti dan bukan kabar gembira, tetapi aku ingin menceritakan kepada kamu bahwa Tamim Adari adalah seorang Nasrani. Kemudian dia datang menjumpaiku lalu masuk Islam. Dia bercerita kepadaku tentang satu kisah tentang Dajjal. Kisah yang dia ceritakan itu sesuai dengan apa yang telah aku ceritakan kepada kalian sebelumnya. Katanya, dia bersama 30 orang temannya pergi ke laut dengan menaiki kapal. Angin kencang datang bertiup dan ombak besar membawa mereka ke tengah-tengah samud yang luas. Mereka tidak dapat mengarahkan kapalnya ke pantai, sehingga harus berada di atas laut selama 1 bulan. Akhirnya, mereka terdampar di sebuah pulau menjelang terbenamnya matahari. Di pulau yang tidak berpenghuni itu, mereka bertemu dengan binatang yang sangat tebal bulunya, sehingga tidak tampak mana kelamin dan duburnya. Mereka bertanya kepada binatang itu, "Makhluk apa engkau ini?" Binatang itu menjawab, "Aku adalah Al-Jazasa." Mereka bertanya kembali, "Apa itu Al-Jazasa?" Binatang itu hanya menjawab, "Wahai kelompok pria, pergilah ke tempat itu untuk menemukan pria macam ini. Sesungguhnya dia pun ingin bertemu dengan kamu." Mereka pun pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh binatang itu. Di sana mereka menemukan seorang pria yang sangat besar dan juga tegap. Artinya, mereka tidak pernah melihat orang sebesar itu. Dari tangannya sampai tengkuknya dikuatkan dengan besi. Begitu juga dari lututnya sampai ke telapak kakinya. Lalu mereka bertanya, "Siapakah Anda?" Orang seperti raksasa itu menjawab, "Kamu telah mendengar cerita tentang aku? Sekarang aku pula ingin bertanya siapa kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang Arab. Kami pergi ke laut naik kapal. Tiba-tiba datang ombak besar membawa kami ke tengah-tengah samudera luas. Dan kami berada di lautan selama 1 bulan. Akhirnya kami terdampar di pulau Anda ini. Awalnya kami bertemu dengan binatang yang sangat tebal bulunya, sehingga kami tidak dapat mengenali jenis kelaminnya. Kami tanya siapa dia, katanya dia adalah Al-Jazasa. Kami tanya, apa maksudnya? Dia hanya menjawab,
Wahai kelompok pria, pergilah ke tempat ini untuk menemukan pria macam ini. Sesungguhnya ia pun ingin bertemu dengan kamu. Itulah sebabnya kami datang ke tempat ini sekarang. Kami sudah bertemu dengan Anda dan kami tahu siapa Anda sebenarnya. Makhluk yang sangat besar itu belum menjawab pertanyaan mereka. Lalu mereka terus saja mengajukan pertanyaan. Ceritakan kepadaku keadaan kebun kurma yang di Bisan atau nama tempat di negeri Sam itu. Mereka menjawab, kondisi apanya yang Tuhan maksudkan? Orang besar itu menjawab, maksudku apakah pohon kurma itu berbuah? Setelah mereka menjawab bahwa pohon kurma itu berbuah, orang besar tadi berkata, aku takut pohon itu tidak berbuah. Orang besar itu bertanya lagi, ceritakan kepadaku tentang sungai Tabaroh atau Danau Tiberias. Lalu mereka menjawab, tentang apanya yang Tuhan maksudkan? Lelaki itu menjawab, maksudku airnya apakah masih ada? Dan mereka pun menjawab, airnya tidak susut. Lelaki itu berkata, air sungai itu disangsikan akan mengering. Akhirnya pria seperti raksasa itu berkata, kalau begitu ceritakan kepadaku tentang Nabi Al-Amin itu, apa yang dia buat? Mereka menjawab, dia telah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu lelaki itu bertanya lagi, apakah dia diperangi oleh orang-orang Arab? Mereka menjawab, iya, dia diperangi oleh orang-orang Arab. Lelaki itu bertanya lagi, kalau begitu apa pula tindakan dia terhadap mereka? Mereka ceritakan bahwa Rasulullah telah mengembangkan dakwahnya dan sudah banyak pengikutnya. Orang besar itu berkata lagi, memang begitulah, padahal mereka beruntung jika taat kepadanya. Kemudian orang itu berkata lagi, sekarang aku terangkan bahwa aku adalah Al-Masih Al-Dajjal. Nanti aku akan diberi izin keluar, lalu aku pun akan menjelajahi dunia ini dalam waktu 40 malam. Sudah dapat aku jalani semua kecuali Mekah dan Madinah, yang aku tidak dapat memasukinya. Negeri Mekah dan Madinah dikendalikan oleh para malaikat, maka aku tidak dapat menembusnya. Rasulullah menekankan tongkatnya di atas mimbar sambil berkata, inilah negeri yang tidak dapat dimasukinya, itu yaitu Madinah. Saudara-saudara sekalian, apa sudah aku sampaikan cerita ini kepada kalian? Mereka menjawab, iya, sudah ya Rasulullah. Rasulullah berkata lagi, sesungguhnya hadis Tamim itu lebih meyakinkan aku lagi ceritanya, sesuai dengan apa yang telah aku sampaikan kepada kamu sebelumnya, yaitu tentang Mekah dan Madinah yang tidak dapat dimasuki Dajjal. Hanya saja dia mengatakan di lautan Syam atau di laut Yaman. Dia dari arah timur, kata Rasulullah sambil menunjuk ke arah timur. Dengan hadis tersebut, Rasulullah SAW kembali menyampaikan kabar bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur, Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, semoga kamu paham dengan penjelasan ini. Sahabat Ngabis Hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika terdapat kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf. Manusia tempatnya salah, sebab yang maha benar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.